salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur di tengah teman-teman 2 hari yang mengikuti residensi sampai malam, alhamdulillah sehat ya, masih sehat ya. Oke. Pagi ini sebagai rangkaian pertama, karena faktor cuaca tadi mestinya kita membaca puisi di atas kali, di batu kali, tapi karena faktor cuaca kita tiadakan dan langsung ke agenda berikutnya, ke literatur. Tajuknya itu literatur. Jadi literatur itu sebenarnya diadopsi, ide ini diadopsi di barat sana, bagaimana mereka itu mengapresiasi sosok-sosok sastrawan. Sosok-sosok sastrawan itu kalau di barat itu begitu mendapat tempat yang luhur begitu ya. Sehingga ketika mereka meninggal itu selalu ada monumen-monumen kecil ataupun landmark kecil yang dijadikan itu untuk didedikasikan kepada para sastrawan. Yang paling cukup banyak adalah patung. Patung itu beberapa sastrawan dunia di masing-masing negaranya itu pasti dibikinkan patung. Misalnya yang paling di Belanda ada Multatuli atau Edward Douwes-Dekker. Terus kemudian di Swedia ada patung Hans Christian Andersen. Mungkin Mbak Wahyu juga sempat baca karyanya, bahkan sering ya. Dongeng-dongeng itu kan penciptanya Hans Christian Andersen ya. Ada Gadis Korek Api lah, ada Itik Buruk Rupa lah, itu ada patung. Nah, Mas Sigit kawan saya ini juga mulai mencoba mengadopsi itu di sini. Salah satunya ini ada patung Franz Kafka. Franz Kafka ini kelahiran Praha 3 Juli 1883. Jadi abad 19 ya. Ini penulis kesohor begitu, tapi sayangnya ya tergolong mati muda juga karena penyakit TBC. Nah, ini di sini makanya kita bikin penanda ini. 1883. Nah, kalau mungkin biografi nanti kawan-kawan silahkan browsing, banyak melimpah ya. Tapi saya di sini akan menunjukkan beberapa karyanya yang kebetulan ini diterjemahkan oleh kawan kita namanya Mas Sigit Susanto. Jadi Mas Sigit ini menerjemahkan beberapa karya dari Franz Kafka. Misalnya ini Surat untuk Ayah. Surat untuk Ayah ini salah satu karya Franz Kafka. Ini uniknya begini kawan. Jadi surat ini sejatinya merupakan bentuk katarsis atau bentuk dari upaya si Franz Kafka yang selama dia hidup di keluarganya itu seolah-olah mendapat kekangan dari ayahnya. Ayahnya itu memiliki sifat otoriter, jadi ala militer begitulah, tegas, dan Kafka ini merasa tertekan dengan sosok ayahnya ini, Hermann Kafka. Nah, untuk meluapkan itu sebagai bentuk katarsis dia, atau dalam hari ini misalnya kalau dalam bahasa Pak Rahardi itu kan semalam ketika mentok mungkin ya, mentok nggak ada apa-apa kan puisi. Nah, kalau Kafka ini dia membuat surat karena dia tidak berani ngomong langsung. Kan kita ya tahu ya, ketika kita merasa kita lemah, tidak memiliki power, kan nggak bisa ngomong langsung. Kekuatan itu kadang-kadang tidak ada gitu. Nah, Kafka mewujudkannya melalui surat ini yang ditujukan kepada ayahnya. Nah, sayangnya konon surat yang ditujukan kepada Hermann Kafka itu nggak pernah terbaca sama ayahnya hingga meninggal. Tapi dia tetap abadi menjadi sebuah karya. Nah, dari Franz Kafka saya kira kawan-kawan bisa belajar, nanti pelajari biografinya. Salah satunya itu, dia menjadikan sastra itu sebagai jeritan jiwa. Ini pernah kami angkat dalam tema sastra. Jadi sastra itu bisa sebagai jeritan jiwa. Jadi kalau kawan-kawan mengalami secara mental down dan bingung mau ngapain, ya tulislah. Tidak harus nulis di puisi ya, nulis dalam bentuk sastra pun bisa. Kalau Kafka ini surat. Nah, surat ini kalau dalam prosa bisa masuk novel. Dalam bentuk panjang itu bisa masuk kategori novel. Sekilas untuk mengenal singkat di sini, nanti teman-teman bisa beli nih Surat untuk Ayah, cari aja nih, kenalan ya. Gambaran ayahnya tadi Hermann Kafka seperti ini.
ibunya Julie Lowy seperti ini. Nah, Franz Kafka ini cukup ganteng menurut saya. Kalau dari di sini sebenarnya wajahnya mirip artis-artis sinetron itulah ya. Dia cukup memiliki wajah yang good looking lah ya. Nah, ini adiknya Gabriel Kafka, Eli panggilannya. Ada Otla, ada Vali. Adik perempuannya ini ada 3. Nah, menariknya Franz Kafka ini sayangnya kalau dalam bahasa Pak Everhardi itu dia mencintai istrinya cukup 50%. Franz Kafka ini cukup tidak beruntung dalam hal percintaan. Dia itu pacarnya lumayan banyak. Sempat tunangan batal dan sebagainya. Menikah sekali. Jadi ini di sini pun menarik, dikasih pacarnya. Jadi dia terbuka memang. Dia menjadikan pengalaman dengan pacarnya, kekasihnya itu belak-belakan dan ditulis gitu loh. Sehingga sampai kita pun bisa mengakses informasi. Ini mestinya kalau orang di Indonesia privasi ya, pacar-pacarnya, mantan-mantannya ini privasi, tapi bagi Kafka terbuka. Dia cerita melalui sastra, melalui tulisan biasalah, narasi surat diungkapkan. Pacarnya ada Felix Bauer, ada Grete Bloch, ada Julie Wozrek, ada Milena Jesenkai. Nah, ini istrinya satu memang Dora Diaman ini. Nah, ini tadi dengan adiknya. Sebenarnya yang paling fasih untuk menjelaskan soal Kafka ya Mas Sigit ini. Besok kalau dia pulang lah ya, saya hanya mungkin di permukaannya saja. Terus yang pengen saya tunjukkan karya yang lain yang cukup fenomenal, ini adalah Metamorphosis. Metamorphosis ini kalau dalam bahasa Jerman seperti ini. Kalau terjemahan penerbit Baca miliknya Mas Anton Kurnia ini diterjemahkan menjadi Metamorphosa Samsa. Aslinya kalau bahasa ininya ini bahasa Jerman. Dia kan penulis asal Praha, Ceko, tapi menulisnya dalam bahasa Jerman. Dan Jerman pun mengagung-agungkan dia karena menulis dalam bahasa Jerman. Die Verwandlung ini bahasa aslinya. Nah, ini Metamorphosa Samsa ini terjemahan penerbit buku Baca. Terus ini sedang dalam proses atau sudah jadi diterbitkan oleh Kakak Tua. Kakak Tua ada perbedaan. Nah, ini perbedaannya mungkin perlu saya bocorkan di sini. Kalau yang penerbit Baca ini judulnya Metamorphosa Samsa, kalau yang Kakak Tua itu langsung diterjemahkan Metamorphosis. Isinya salah satu yang membedakannya adalah menerjemahkan serangga dan kecoa. Nah, kalau Metamorphosa Samsa di sini yang paling populer kan di kalimat pertama ini. Paragraf pertama ini teman-teman harus kenalan dengan paragraf pertama karena ini yang sangat fenomenal dan paling memengaruhi beberapa sastrawan setelahnya. Makanya semalam saya tanyakan ke Pak Rahadi, ya saya merujuk juga pada karya-karya Franz Kafka bahwa paragraf pertama pada sebuah novel itu akan sangat menentukan dan mesti memiliki semacam ledakan. Nah, saya bacakan paragraf pertama yang ini kerap kali menginspirasi para penulis-penulis setelahnya. Ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikkan di ranjangnya. Nah, ini satu kalimat bahkan ya ini. Ini fenomenal betul kalimat ini, menginspirasi para penulis-penulis seperti halnya Nabokov misalnya, kalau sastrawan lain. Nah, ini kalimat pertama begitu meledak begitu. Nah, bedanya dengan yang terjemahan terbaru Kakak Tua, ini langsung menyebut kecoa, tidak lagi serangga raksasa, tapi kecoa raksasa begitu. Jadi Mas Sigit memilih lebih detail. Nah, salah satu hal yang disampaikan ilmu saya ngangsu kawur sama Mas Sigit itu dalam menulis sastra kadang-kadang hal yang detail itu lebih akan mudah dikenang daripada misalnya serangga. Serangga kan macamnya banyaknya, ragamnya banyak. Nah, tapi kalau kecoa gitu kan langsung ngena. Wah, bisa bayangin imajinasinya kecoa seperti itu. Nah, dalam beberapa pilihan diksi seperti itu. Satunya Mas Anton Kurnia dulu memilih serangga raksasa, kalau sekarang di Kakak Tua aslinya seperti yang diharapkan Mas Sigit, kecoa raksasa. Nah, soal ini teman-teman nanti silakan browsing lah. Khasanah Kafka ini luar biasa. Terus
kalau perjumpaan kami dengan mereka, nah ini kemarin ada satu majalah di Jerman yang mengapresiasi gerakan Geliat Mas Sigit, namanya majalah Blickwechsel. Blickwechsel, ini bahasa Jerman sulit banget. Blickwechsel namanya. Nah ini majalah ini mengapresiasi juga gerakan yang dilakukan Mas Sigit di Indonesia, khususnya di Kendal Boja, bagaimana dia seolah-olah membumikan sastrawan asal Jerman di sini. Nah, mereka kan bangga banget ya, orang luar itu sangat appreciate begitu. Jadi ada orang yang di sini bikin patung, terus kemudian bikin jalan, dan saya kebetulan mandu reading group Metamorfosa Samsa tadi, mereka begitu appreciate dan kemudian pengen mewawancara Mas Sigit melalui apa sih gerakan yang dilakukannya. Nah, hasilnya ini. Nah, hasil reportasenya dimuat di 2 halaman ini dengan banyak varian foto. Ya sama, intinya mengisahkan kenapa Mas Sigit membuat gerakan semacam ini, apa sih keunikan Kafka, apa sih persinggungan Franz Kafka di Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Nah dalam konteks keindonesiaan ya ini sama, ada patung. Nah ini patungnya sudah roboh ini, terus bikin ini dulu patung ini di depan Pondok Maus Guyub, nanti yang kita datangi. Nah ini jalan Franz Kafka, nanti juga kita datangi. Nah ini patung ini di sini, foto dikirim. Nah ini gerakan saya, ada reading group dengan anak-anak di Pondok Baca Ajar Kafka. Nah ini juga menginspirasi kawan kami di Limbangan, anaknya itu namanya Kafka. Ada yang mencomot sebagai inspirasi nama Kafka. Nah kalau saya agak nyerempet-nyerempet Kafka tapi dari kisahnya. Jadi anak saya ini namanya kan Kidung Katarina Namira. Nah Katarina ini terinspirasi dari salah satu fiksi Kafka yang menceritakan seorang anak ini kehilangan boneka. Nah si anak ini namanya Katarina, panggilannya Kaca. Nah, saya terinspirasi itu aja, kemudian anak saya tak namai salah satu unsurnya Katarina. Itu juga sebenarnya bagian dari fiksi Franz Kafka. Nah ini persinggungannya itu dengan ada yang namanya di sini Kafka. Nah kalau saya hanya ngambil Katarina dari salah satu kisah fiksinya dia. Itu saya kira percikan-percikan Kafka yang sangat menarik. Ini juga percikan Kafka yang didiskusikan bagaimana persinggungan Kafka dan Jawa. Ini pernah diangkat dalam diskusi Zoom meeting, terus hasilnya adalah ini. Nah ini ngangkat soal New Caledonia atau Kaledonia Baru. Nah, Kaledonia Baru itu sebenarnya kan hampir mirip seperti di Suriname ya Pak Hadi nggih. Jadi di sana itu banyak saudara-saudara kita di sana. Orang Jawa itu banyak sekali. Ya efek kolonialisme Belanda dulu lah. Banyak orang Jawa yang diangkuti ke sana, kemudian ya nggak bisa pulang, beranak pinak. Ya di sana itu banyak sekali saudara-saudara kita yang di Jawa. Nah Franz Kafka ini dalam beberapa karyanya ada kedekatan emosional dan dia secara kemanusiaan kemudian menyinggung tema-tema seputar Kaledonia Baru. Nah, kemudian kemarin kita ngangkat diskusi bagaimana persinggungan Kafka dengan Jawa dan ternyata cukup dekat gitu. Itu. Terakhir saya kira soal Kafka yang paling menarik adalah dia mewariskan sebuah pemikiran soal efek Kafkais. Ini nanti teman-teman cari efek Kafkais ya. Jadi apa itu efek Kafkais? Efek Kafkais itu sebenarnya menggambarkan bagaimana gambaran kehidupan kemanusiaan yang rumit, absurd, dan kadang-kadang nggak bisa dinalar. Gambarannya paling sederhana kalau saya menyederhanakan di Indonesia, prakteknya adalah kalau bisa diperumit, kenapa harus dipermudah? Nah itu menggambarkan efek Kafkais betul itu. Bagaimana birokrasi yang berbelit-belit dan sebagainya. Ada salah satu karya Franz Kafka yang menyinggung tema hukum. Itu tiba-tiba Franz Kafka itu menggambarkan tiba-tiba seseorang itu didatangi dan kemudian didakwa begitu, dituduh begitu. Nah ini kan sangat absurd betul, tidak tahu juntrungannya, tidak tahu kenapa-napa, tiba-tiba dia akan dihukum, dia dibawa pada aparat begitu. Nah ini menarik. Satu sastrawan yang pernah merespon gaya Kafkais ini adalah Pak Budi Dharma yang kritikus adinan, Pak Radhi, kritikus adinan. Teman-teman baca itu salah satu sastrawan yang merespon dengan gaya Kafkais. Itu Pak Budi Dharma yang judulnya kritikus adinan. Ya sama menggambarkan bagaimana proses hukum
tidak ada bukti, tidak apa-apa, asal main tuduh, angkut begitu. Nah itu menggambarkan betapa kelamnya, betapa rumitnya, betapa rasa tekanan kita manusia-manusia begitu. Jadi itu menggambarkan bagaimana pemberontakan manusia-manusia pada kehidupan di sekitarnya. Nah itu efek Kafkaes. Nanti teman-teman lebih jelasnya silahkan browsing sendiri, itu banyak khasanah literatur. Nah kalau Kafka mewariskan Kafkaes, misalnya kalau yang lain itu misalnya George Orwell itu mewariskan pemikiran Orwellian. Nah Orwellian itu ya bagaimana perjuangan melawan otoritarianisme, bagaimana demokrasi yang dikangkangi oleh otoriter gitu, itu Orwellian misalnya. Yang lain Milan Kundera, teman-teman. Kalau Milan Kundera itu mewariskan satu pemikiran bahwa perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa misalnya. Nah itu seperti itu. Jadi menariknya kita mempelajari sastra adalah di sana, saya kira bagian percikan yang lain, bahwa ternyata melalui fiksi ada pemikiran, ada isme-isme yang itu sebenarnya luar biasa. Nah ini satu sisi bahwa ternyata masing-masing sastrawan itu ketika yang memang memiliki karya serius dan mendapatkan apresiasi begitu, memang mereka betul-betul karyanya itu ya ora kaleng-kaleng berarti gitu, iya betul-betul bunyi. Yang lain sebenarnya Don Quixote itu sama juga, itu mengisahkan bagaimana perjalanan yang penuh dengan humorik, kemudian satir dan sebagainya gitu. Nah Kafka dia kuat di Kafkaes tadi, menggambarkan kerumitan hidup manusia yang terbelenggu oleh kehidupan itu sendiri dan bagaimana dia berjuang gitu. Nah itu saya kira itu ya kawan-kawan, dari sedikit kita mengunjungi patung Franz Kafka ini. Saya kira nanti silahkan teman-teman bisa kenalan lebih jauh dengan sosok Franz Kafka. Khasanahnya sudah melimpah, buku-bukunya terjemahnya juga sudah ada, nanti silahkan cari. Harapan saya melalui Franz Kafka juga bisa mengantarkan teman-teman ke perjumpaan dengan sastrawan-sastrawan yang lainnya. Saya kira itu dulu dari saya teman-teman. Kalau ada yang salah mohon maaf, karena saya sebenarnya bukan pakar soal Kafka, saya hanya sedikit-sedikit di permukaannya. Pakarnya nanti Mas Sigit Susanto itu, kalau dia pulang kita cadong sebanyak-banyaknya. Saya kira itu dulu teman-teman, terima kasih kunjungan kita pertama kali ini di patung Franz Kafka. Berikutnya kita akan mengunjungi Jalan Ulysses, Jalan Franz Kafka, terus Pondok Mauskuyu. Terima kasih.